Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkul Huda. Saya dari UPBJJ Tuban atau Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0500055471. Dari kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 yang diberikan oleh Bapak. Saya akan melaksanakan tugas tersebut dan sekiranya ada salah mohon dibantu ya Pak. Buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Nanti akan ada beberapa statement if yang pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 golongan, di inputan tersebut akan mencantumkan 3 golongan. Golongan A dengan gaji 5 juta dan golongan B dengan gaji 6,5 juta dan golongan C dengan gaji 9,5 juta. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk statement if yang pertama adalah jika karyawan lembur 1 jam maka gajinya 30%, dan gaji pokok yang kedua jika lembur 2 jam akan mendapatkan 30% dari gaji pokok. Jika lembur 3 jam maka gaji lembur 34% dari gaji pokok. Jika lembur 4 jam maka gaji lemburnya 36%. Nah, jika lebih dari itu atau lebih dari 5 jam maka gaji lemburnya 38% pada gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan seperti yang di sini. Ada 2 inputan untuk golongan dan jam lembur. Nah, nanti hasilnya akan kita input tersebut ada di terminal output terminal kita, gaji golongan plus gaji lembur, gaji golongan, dan ini gaji lembur yang ini. Kemudian untuk langkah pertama dibuka dulu, kemudian klik new file, klik Java di sini, kemudian new Java atau project juga bisa. Untuk langkah pertama, saya akan mengimpor library scanner dari paket Java. Ketik import scanner. Saat itu kita mendeklarasikan utama dengan nama gaji karyawan publik kelas gaji ini. Yang pertama ada kode flash pertama. Jadi library ini digunakan untuk membaca input dari pengguna seperti golongan karyawan dan jumlah lembur. Tanpa library ini kita tidak bisa menangkap input dari keyboard. Nah, nanti kalau sudah mencapai kode akhir, kemudian di terminal diperintahkan untuk memilih beberapa option. Nah, itu tidak akan keluar input inputnya. Maka menginput Java Util Scanner, menginput library scanner dari paket Java Util. Kemudian tugas ketiga, kelas ini adalah wadah utama tempat semua kode program saya nanti akan berada dalam Java. Semua program harus berada di dalam sebuah kelas, harus ada dalam kelas dengan gaji karyawan. Kemudian kita masuk ke metode main method dengan kode public static void. Kita masuk dulu hingga A plus S dulu, kemudian saya taruh di sini dengan nama gaji karyawan gaji karyawan. Oke,
Saya akan menggunakan fitur try with resource mode, try with untuk membuat objek scanner. Jadi itu nah, ini adalah cara aman untuk memastikan bahwa setelah kita selesai menggunakan scanner, selesai menggunakan scanner, program ini akan menutup secara otomatis sehingga tidak akan menjadi kebocoran sumber daya. Kemudian kita memasukkan dua variabel. Untuk variabel pertama adalah bertipe data integer dengan nama gaji pokok untuk menyimpan gaji pokok. Kemudian yang kedua adalah variabel bertipe data double untuk menyimpan gaji lembur namanya. Sama dengan 0,0 adalah bilangan desimal 0,0, 0,1, 0,2. Nah, itu adalah bilangan desimal. Nah, kemudian total dari gaji tersebut saya akan ubah double ini menjadi integer. Saya akan masukkan input golongan Nah, kita dicetak dulu sistem. Saya akan masukkan perintah golongan karyawan A, B atau C. Masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Nah, kemudian kita menggunakan golongan scanner next. Scanner next ini untuk membaca inputan nanti. Kemudian agar lebih fleksibel, kita akan input menjadi huruf besar menggunakan input huruf kecil dapat dipilih. Kemudian kita mengambil karakter pertama dari input menggunakan dengan indeks 0. Selanjutnya saya akan menentukan gaji pokok menggunakan struktur control switch. Switch expansion. Dengan nama gaji pokok sama dengan switch golongan. Kemudian dibuka, saya masukkan
Itu untuk golongan A mendapatkan gaji R atau gaji 5 juta. Golongan B maka mendapatkan gaji 6.500.000. Jika golongan C mendapatkan gaji 9.500.000. Kemudian di default default ini cetak dulu. Bapak, dikarenakan ada adzan saya akan mematikan suaranya dulu.
Oke, saya akan melanjutkan report yang tertunda karena azan. Nah, nanti di outputnya di terminal akan yang keluar itu cuman golongan-golongan karyawan, kemudian plus golongan itu ada total apa namanya gajinya. Untuk golongan karyawan tadi kan saya menggunakan masuk garingan ini karyawan A, B atau C. Nah, jika saya memilih A, maka dari yang tadi plus golongan ini akan menghasilkan jika A, maka gajinya 5 juta. Inpunya juga akan keluar 5 juta. Kemudian sistem operelin gaji pokok. Kemudian menampilkan gaji lembur sama dengan akan saya ubah ke integer gaji lembur. Kemudian yang terakhir di sini sistem outbounding peluang diubah juga ke integer, kan tadinya jadi ke integer. Di sudah di save dulu ZR plus S, kemudian di R bisa ZR yang di sini atau di sini run. Nah, kalau sudah contohnya saya ingin memasukkan golongan A dengan jam lemburnya 3 jam, nah outputnya keluar di sini. Untuk hasil perhitungan gaji, golongan karyawan A menghasilkan gaji pokok 5 juta. Nah, gaji lemburnya 3 jam mendapatkan 1.700.000. Total penghasilannya adalah 6.700.000. Coba yang lainnya, contohnya ini. Golongan karyawan C, jam lemburnya saya masukkan 5. Nah, untuk golongan karyawan C, dia mendapatkan gaji pokok 9.500.000 karena dia lembur 5 jam, maka gaji lemburnya 3.646.000. Total penghasilannya jika menghasilkan total penghasilannya 12.110.000 rupiah. Nah, tadi program itu sudah menjelaskan betapa pentingnya. Mungkin sedikit dari saya, Bapak, dan mohon maaf jika salah kata dan salah ucapan dalam saat mengerjakan tugas, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.